Kisah dibuka di mana kita diperlihatkan dengan seorang veteran perang bernama Andi yang terbangun dari tidur kemudian bergegas untuk sarapan dan pergi ke toko perkakas tempatnya bekerja. Di sana salah seorang pegawai yang kita sebut aja Nongsi aja lah ya, alias Noong di sisi, sesuai request dari brand kita yang satu ini, bertanya kepada Andi karena terlihat lemas. Dan inilah sebuah film tentang balas dendam, Sunray Fallen Soldier. Belum sempat menjawab, tiba-tiba Andi dipanggil oleh manajer yang bernama James, lalu langsung menegur Andi karena mendapat keluhan dari orang tua pegawai yang sebelumnya dipecat oleh Andi. Andi pun berkata kalau orang yang dipecat itu pemalas karena sama sekali gak membereskan tugas dan malah menghisap genjeh saat bekerja. James memarahi Andi karena berkata pecandu sialan kepada pegawai yang dipecat, lalu menjelaskan kalau ucapan itu gak bisa diterima perusahaan dan harus memaklumi kalau yang dipecat itu baru berusia 18 tahun. James mengingatkan Andi agar jangan sampai mendapatkan keluhan seperti itu lagi. Lah dia tegas kok, kenapa disalahin? We can't have any more complaints like this. Last chance. Beberapa saat kemudian, Andi pergi menemui psikolog andalannya untuk konsultasi karena pensiun dari pasukan khusus membuat mentalnya gak siap karena harus menjadi warga sipil. Di sana psikolog yang bernama Joanne menyuruh Andi agar menceritakan apa yang dia alami dalam seminggu terakhir. I'm sure there's something you might want to write about. Dikarenakan Andi gak mau cerita, Joanne berkata kalau Andi seperti memendam banyak rasa sakit lalu meminta agar Andi jangan menyembunyikan hal itu. Joanne berkata kalau Andi berhak untuk marah dan gak harus memendam sendirian. Seketika Andi teringat dengan kejadian saat dia bertugas melihat anak kecil membawa bom hingga timnya terpaksa menembak anak itu. Joanne pun terus bertanya hingga akhirnya Andi pun bercerita kalau dia takut gak bisa menjalani hidup. They're not here. That's what matters. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan mantan istri Andi bernama Elaine yang cekcok dengan anak mereka yang bernama Rachel. Elaine memarahi Rachel karena selalu pergi bersama laki-laki dan seketika berkata kalau masih tinggal bersama Andi, pasti ayahnya itu gak akan mengizinkan Rachel terlalu dekat dengan laki-laki. Tapi Rachel yang batu malah berkata kalau dia udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. There she is. Gak lama Rachel pun pergi bersama pacarnya bernama Cass yang sejak tadi menunggunya di luar. Ah ganteng doang, jemput cewek depan gang. Rachel minta maaf karena udah membuat Cass menunggu, lalu Cass berkata kalau itu bentuk kasih sayang sang ibu terhadap Rachel. Cass memberitahu kalau selama 2 minggu ke depan dia akan pergi bersama ayahnya untuk urusan bisnis dan sontak Rachel pun kesal karena Cass harus meninggalkannya, ditambah dia gak pernah membawa HP saat pergi bersama ayahnya. Melihat Rachel yang kesal, Cass pun mengajak Rachel untuk bersenang-senang di rumah teman mereka yang bernama Tyler. Sebelum pergi ke sana, Cass mampir ke tempat temannya untuk mengambil paket narkoboy milik Tyler. Tentu Rachel pun kaget dan Cass menjelaskan kalau barang itu milik Tyler. Okay, I've done it plenty of times. Nothing's gonna happen. Gak lama akhirnya mereka pun tiba di rumah Tyler, kemudian mereka pun langsung berpesta. Cass berkata kalau dia harus pergi malam ini, kemudian dia meminta agar Tyler menjaga Rachel. Rachel yang merasa sendirian memilih untuk berkeliling dalam rumah dan tiba-tiba dia melihat beberapa orang yang akan memakai narkoboy. Di sana Rachel dibujuk agar mencoba itu, tapi Rachel berkata kalau dia gak mau mencoba karena takut kecanduan, ditambah dia akan dimarahi ayahnya kalau sampai ketahuan. Tapi teman-teman bejat itu terus membujuk Rachel hingga akhirnya dia pun memberanikan diri mencoba. Tapi tiba-tiba Rachel langsung merasa sesak dan kejang-kejang dan akhirnya Rachel pun meninggal dunia karena overdosis. Nah ini akibat gak dengerin omongan orang tua tuh kayak gini. Keesokan harinya Andi langsung mendatangi pemakaman Rachel dan terlihat wajahnya yang sangat bersedih karena kehilangan sang putri. Di sana Andi mendengar omongan tetangga yang membicarakannya karena gagal menjadi ayah untuk Rachel.
Beberapa saat kemudian, Andy pergi ke kamar Rachel untuk mencari petunjuk siapakah yang telah menyebabkan Rachel meninggal. Andy pun merenung sambil melihat barang-barang milik Rachel dan tiba-tiba ada pesan masuk HP Rachel dan sontak Andy pun langsung mengambil HP itu. Andy yang kini telah berada di kediamannya membaca pesan dari Cass walaupun hanya lewat pop-up pesan karena Andy gak punya PIN HP itu. Dalam pesan tersebut Cass berkata kalau dia akan pergi ke rumah temannya yang bernama Harry. Andy pun semakin berpikir siapakah yang telah menyebabkan Rachel meninggal. Di sisi lain, Cass yang telah kembali membuat Tyler dan Harry terlihat kebingungan bagaimana memberitahu Cass kalau sebenarnya Rachel telah meninggal. Harry pun memberitahu kepada Cass kalau Rachel telah meninggal karena overdosis. Tentu Cass pun gak percaya karena Rachel gak pernah memakai narkoboy dan Cass marah kepada Tyler karena Cass meminta agar Tyler menjaga Rachel. Beberapa waktu kemudian terlihat Andy berjalan menuju tempat Harry dan gak sengaja Andy dan Cass berpapasan, tapi mereka yang belum pernah ketemu tentu gak saling mengenal satu sama lain dan Andy langsung masuk ke tempat Harry kemudian menghabisi orang-orang yang ada di sana. Andy yang akhirnya bertemu dengan Harry meminta diberitahu siapa itu Cass dan kenapa dia memberi narkoboy kepada putrinya. Tapi Andy yang lengah tiba-tiba diserang oleh teman Harry hingga membuatnya gak berdaya. Harry pun segera mengambil pistol untuk menembak Andy, tapi tiba-tiba Andy diselamatkan oleh rekan timnya yang bernama Smudge. Kemudian mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan, Smudge bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan Andy menjelaskan kalau dia telah gagal menjaga putrinya. Dan atas hal itu saat ini istri dan teman-temannya pun menjauhinya. Di keesokan hari Andy kembali ke kediamannya dan seketika Andy teringat kenangan dengan sang putri dan kenangan saat dia bertugas. Setelah merasa lebih tenang, Andy mencoba menghubungi Elaine lalu meminta PIN HP milik Rachel dan Elaine berkata kalau Rachel sangat menghormati ayahnya itu dan PIN HP-nya adalah tanggal lahir korps atau kesatuan Andy. Elaine juga berkata kalau banyak hal yang gak diketahui oleh Andy tentang Rachel. Andy segera membuka HP Rachel lalu akhirnya berhasil melihat wajah Cass dan seketika Andy pun teringat kalau dia pernah berpapasan dengan Cass. Scene berpindah yang memperlihatkan Cass lagi berada di sebuah kafe dan terlihat sangat bersedih. Kemudian dia dihampiri oleh beberapa pemuda lalu gak lama Cass pun pergi. Cass yang melihat kalau para pemuda itu udah keluar dari kafe langsung menghampiri mereka dan saat Cass bersiap akan menghajar para pemuda itu tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghampirinya dan diketahui orang itu bernama Ava. Ava kemudian langsung menodongkan pistol lalu menyuruh Cass agar masuk ke dalam mobil. I'm sorry, okay? Fucking lucky I caught you leaving. Keep playing up. Dalam perjalanan, Ava yang tahu kalau Cass lagi bersedih karena pacarnya meninggal, dia pun membahas soal kematian Rachel, tapi Cass meminta agar Ava gak membahasnya karena gak kenal dengan Rachel. Cass kesal dan menyalahkan dirinya atas kematian Rachel, kemudian Ava mengingatkan kalau semua itu bukan salah Cass, dan di sana Ava menjelaskan kalau sebenarnya Rachel meninggal bukan karena overdosis, melainkan ada sesuatu yang menyebabkan orang yang menghisap narkoboy itu bisa langsung meninggal. Di sisi lain, Andy pergi ke sebuah bar untuk berkumpul dengan timnya saat bertugas dan terlihat di sana salah satu rekannya yang bernama Harper udah berada di sana. Andy sempat merasa kesal karena Harper bertanya tentang keadaannya, kemudian Harper berkata kalau dia berduka cita atas kematian Rachel. Gak lama Smudge dan rekan lain yang bernama Sledge akhirnya tiba dan mereka di sana membicarakan rekan mereka yang lain yang bernama Chris yang sampai saat ini gak bisa mereka temukan.
Setelah dari bar, mereka pun pergi untuk bermain biliar dan di sana Smudge bertanya pada Andy. Andy pun menjawab dan menjelaskan tentang seseorang bernama Cass. Keesokan harinya, Andy kembali menemui Joanne untuk konsultasi. Joanne memberitahu kalau dia telah membaca laporan kerja Andy saat di militer dan Joanne bertanya apa yang membuat Andy tertarik dengan militer. Andy menjawab kalau dia selalu berpikir untuk membuat perbedaan, tapi Andy menyesal karena ternyata masuk ke dalam militer malah membuatnya merasakan banyak rasa sakit. Hingga di malam hari, Andy pergi menemui penjual senjata bernama Leon untuk membeli beberapa senjata. Di sana Leon memberitahu Andy seseorang bernama Kellen gak akan membiarkannya lolos begitu aja. Sontak Andy pun bertanya karena dia gak tahu siapa itu Kellen, dan Leon menyuruh Andy agar Andy segera pergi karena Leon gak mau terlibat dalam masalah. Leon langsung menghubungi Kellen, tapi ternyata Kellen lagi gak memegang HP dan tiba-tiba terlihat Andy menodongkan senjata dan menembak Leon lalu meminta agar memberitahu siapa itu Kellen. Mendengar suara berisik, anak buah Leon langsung masuk, tapi ternyata Harper ikut masuk ke sana dan langsung menembaki anak buah Leon. Sebelum pergi, Andy memberikan HP milik Leon kepada Harper dan memerintahkannya agar mencari tahu informasi tentang Kellen. Di sisi lain, terlihat Ava bersama Cass pergi ke sebuah minimarket dan Ava meminta Cass agar menunggu dalam mobil. Setelah Ava masuk, tiba-tiba dia melihat sosok misterius masuk ke dalam minimarket dan gak lama terdengar suara tembakan. Mendengar itu, Cass segera masuk ke dalam minimarket dan langsung membawa Ava yang ternyata udah tertembak. Tapi baru aja mau masuk ke dalam mobil, Cass dan Ava diculik oleh sekelompok orang misterius. Cass dan Ava dibawa ke sebuah lokasi pertambangan dan ternyata yang menculik mereka adalah anak buah ayah Cass yang bernama Kellen. Di sana Kellen berkata kalau Ava telah memata-matai operasi penjualan narkoboy miliknya dan telah menyebarkan informasi kalau narkoboy yang diproduksi Kellen telah dicampur. Kemudian Kellen berkata kalau Ava melakukan itu karena ingin menyingkirkannya. You never imagined hurting someone you care about, did you? Kellen yang sangat marah itu menganggap Ava telah berkhianat. Dia juga kecewa dengan ayah Cass yang ingin menyingkirkannya padahal dia telah bekerja selama 14 tahun. Kellen pun langsung menghampiri Cass dan menodongkan pistol miliknya. Tapi tiba-tiba ternyata Andy dan tim membuntuti kelompok Kellen sampai ke tempat itu. Hingga seketika terjadi aksi baku tembak yang sangat epik. Andy dan tim akhirnya berhasil mengalahkan Kellen, tapi Andy gagal mengejar Cass karena kabur menggunakan mobil. Beberapa saat kemudian, mobil yang dibawa Cass kehabisan bensin dan Cass pun terlihat sangat kesal. Dia pun duduk di depan mobil, lalu tiba-tiba Cass dijemput oleh anak buah ayahnya. Sementara itu Andy dan tim yang masih berada di lokasi pertambangan mendapati kalau Ava ternyata masih bernafas hingga mereka pun langsung mencoba menolongnya. Smudge menanyakan nama, umur, dan alasan kenapa Ava sampai dibawa ke tempat itu. Dalam keadaan setengah sadar, Ava menyebut nama Cass, lalu sontak Andy pun langsung menodongkan senjatanya, tapi beruntung Smudge dengan sigap langsung menahan Andy. Andy bertanya pada Ava di mana keberadaan Cass dan Ava menjawab kalau Cass akan pergi ke sebuah gedung di pinggiran kota milik ayahnya. Sebelum pergi, Smudge berkata kalau dia gak menyangka Andy akan bersikap seperti itu. Keesokan harinya terlihat Cass yang udah bersama ayahnya yang bernama Lucian, tapi terlihat kalau Cass gak begitu nyaman berada di sana. Cass langsung memarahi Lucian karena telah mencemari narkoboynya hingga membuat Rachel meninggal. Tapi sang ayah malah balik memarahi Cass karena gak mendengarkan nasihatnya dan malah membuat bisnis sang ayah terganggu. Your father, when you start acting like the son I want you to be. Lucian berkata kalau Cass sangat serakah dan gak menghormatinya hingga akhirnya Kellen pun harus dia singkirkan. Kemudian Cass berkata kalau sang ayah gak pernah membiarkannya punya kehidupan bebas dan sang ayahlah yang gak pernah merasa cukup. The reason I picked you up.
Sontak Lucian pun menjelaskan kalau dia gak mau Cass sampai celaka karena dunia bisnis narkoboy itu sangatlah berbahaya. Cass pun semakin emosi lalu meminta agar sang ayah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi hingga Lucian memberitahu kalau dia bersikap seperti itu demi keselamatan Cass karena ayah Rachel lagi memburu Cass. Sementara itu terlihat Andy dan tim pergi ke gudang milik ayah Cass dan di sana mereka pun langsung menyerang semua orang yang ada di tempat itu. Gak cukup sampai di situ aja, Andy pun langsung membakar gudang tersebut. Kemudian Smudge mengajak Andy agar segera pergi dari sana karena ternyata Cass gak ada di tempat itu. I'd like you to try something for me. 1 minggu kemudian Andy kembali menemui Joanne untuk melakukan terapi agar dia bisa menghilangkan semua ketakutannya selama ini. Joanne memberikan Andy sebuah gelang karet dan menyuruh Andy agar bernafas perlahan. Kemudian Joanne menyuruh agar Andy menarik gelang karet tersebut dan seketika Andy pun memejamkan mata lalu muncul ingatan saat berperang lalu melihat rekannya yang mati tertembak. Pada keesokan hari saat Andy lagi bersantai, tiba-tiba dia mendapat pesan dari Elaine yang ketakutan dan meminta tolong karena ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Andy dikejutkan oleh sebuah tembakan yang hampir aja mengenainya, tapi ternyata tim Andy udah ada di sana dan berhasil menghabisi orang-orang itu yang merupakan anak buah Lucian. Andy pun langsung mengambil senjatanya dan segera pergi. Di sisi lain, Cass diberitahu sang ayah kalau dia lagi membereskan kekacauan yang telah dibuat Cass karena Lucian gak mau Andy sampai merendahkannya. Lucian juga berkata kalau dia telah mengirim beberapa anak buahnya untuk menyerang Andy. Sementara itu Andy dan tim kembali harus berhadapan dengan para anak buah Lucian. Merasa kalau musuh udah dikalahkan, mereka pun segera pergi. Tapi ternyata para anak buah Lucian kembali berdatangan hingga membuat mereka cukup kewalahan. Mereka pun masuk ke dalam gedung lalu menyadari kalau peluru yang dimiliki semakin sedikit sedangkan musuh masih terus berdatangan. Di sana Harper memarahi Sledge karena banyak bicara dan Harper pun menyuruhnya agar terus menembak. Mereka pun mulai menyusun taktik agar para musuh mau masuk ke dalam gedung tersebut. Harper yang lengah malah terkena tembakan, tapi tentu aja gak semudah itu karena dia balik melakukan perlawanan. Di sana Harper langsung menanyakan di manakah keberadaan Elaine. Kemudian seorang musuh berkata kalau dia sama sekali gak tahu di mana Elaine. I don't know who she is, okay? Akhirnya Lucian mendapat kabar kalau tim yang dia tugaskan untuk menghabisi Andy ternyata gagal menjalankan misi. Sontak Lucian pun menyuruh anak buahnya agar segera membawa Cass ke tempat yang lebih aman. Saat akan pergi, tiba-tiba Andy datang dan langsung menodongkan senjatanya kepada Lucian, kemudian menanyakan tentang Elaine. Dengan santainya, ayah Cass malah membahas masa lalu Andy yang lama meninggalkan Elaine karena tugas negara. Yakin jika Elaine telah dibunuh, Andy pun langsung menembak Lucian karena terlalu banyak bicara. Cass yang melihat sang ayah telah dibunuh langsung mengambil pistol dan terlihat raut di wajahnya yang ingin membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Emang mampu gitu? Here he is. Setelah menghabisi ayah Cass, Andy mengajak timnya untuk segera pergi karena dia telah berhasil membalaskan dendam. Sledge yang merasa lapar kemudian mengajak tim untuk segera pergi mencari makan.
Beberapa saat kemudian, Andi dan tim berada di sebuah kafe dan Andi bertanya apakah dia membiarkan anak Cash hidup merupakan sebuah kesalahan. Tapi Sledge berkata kalau Andi jangan khawatir karena Cash gak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Smudge berkata kalau apa yang dilakukan Andi udah benar dan meminta Andi agar menikmati hidup aja. Tanpa disadari, tiba-tiba Cash datang dan langsung menembak semua rekan Andi, kemudian langsung menodongkan pistolnya pada Andi. Ternyata dari sini kita mendapatkan sebuah fakta bahwa selama ini Andi melakukan misi balas dendam kematian putrinya itu sendirian karena semua rekannya telah gugur dalam peperangan dulu dan semua itu hanyalah hayalan Andi belaka. Waduh. Andi pun pasrah lalu meletakkan pistol miliknya di atas meja dan meminta agar Cash segera menembaknya. Cash yang dendam karena ayahnya telah dibunuh, tapi dia juga bingung karena Andi merupakan ayah dari Rachel. Tapi akhirnya Cash tetap menembak Andi dan Andi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, mind blowing banget ya kan? Andi ngerasa kalau teman-temannya masih ada, padahal mereka udah gugur dalam penugasan dulu. Gila banget sih ini film. Kalian mending tonton langsung deh ya full filmnya, Brad. Oh iya, maaf nih kalau suara saya agak-agak bindeng gimana gitu, karena beberapa hari ini lagi gak enak badan. Kalian jaga selalu kesehatan ya, Bradku. Oke, Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.